Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sumber daya manusia untuk Indonesia Tangguh, pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, yang beranggotakan Aji Maulana, Berenice Freya, Irma Sarineng Tias, dan Muhammad Ridwan. Beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu definisi sumber daya manusia yang tangguh, tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan sebagai pilar sumber daya manusia, pengembangan soft skill dan hard skill, peran teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah studi kasus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ridwan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya akan menjelaskan soal definisi dari sumber daya manusia yang tangguh. Menurut Werther dan Davis dalam Moe Kijat dalam bukunya, ya mereka menyebutkan bahwa definisi sumber daya manusia yaitu sebagai orang-orang yang siap maju, mau dan mampu memberi sumbangan kepada tercapainya sasaran organisasi. Daya itu dapat diartikan sebagai kemampuan, tenaga, atau kekuatan. Selanjutnya, tangguh. Jadi, sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang berasal dari manusia yang digunakan untuk mencapai keperluan organisasi, dan itu bisa berupa ide, soft skill, hard skill, tenaga, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Berenice Freya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karakteristik sumber daya manusia yang tangguh menurut Sudarmayanti pada tahun 2009 mencakup berbagai kualitas yang mendukung kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi secara optimal dalam lingkungan kerja atau kehidupan. Berikut beberapa karakteristik sumber daya manusia yang tangguh berdasarkan penjelasan Sudarmayanti pada tahun 2009. Yang pertama, berstamina tinggi untuk dapat bekerja keras, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa bertanggung jawab, setia kawan, produktif, inovatif, dan kreatif, serta berorientasi kepada masa depan, berdisiplin, dan berbudi luhur. Pada intinya, sumber daya manusia yang tangguh tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi juga harus memiliki kekuatan mental, kreativitas, dan sikap yang mendukung pencapaian tujuan bersama dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Selanjutnya ada tantangan sumber daya manusia. Di Indonesia ada banyak sekali aspek yang dapat mendukung atau mempengaruhi kualitas dan kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama di era digital dan globalisasi. Berikut ini adalah penjelasan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kesenjangan pendidikan. Masih banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang kekurangan fasilitas yang memadai, sehingga terjadi kesenjangan yang menyebabkan perbedaan kualitas antara pendidikan di kota-kota besar dengan daerah terpencil, sehingga menghambat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Yang kedua ada kualitas belajar. Kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di beberapa sekolah masih terhambat oleh kurangnya fasilitas pendukung dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing dalam menghadapi tantangan global karena masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Stunting dan gizi. Masalah kesehatan khususnya stunting atau tumbuh kembang anak yang terhambat akibat kekurangan gizi sangat mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas sumber daya manusia. Kondisi fisik yang buruk dapat menghambat perkembangan otak dan kemampuan kognitif yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas dari sumber daya manusia di masa depan. Yang keempat ada kompetensi teknologi yang rendah. Di era digital, tentunya sumber daya manusia dituntut untuk menguasai berbagai macam jenis alat teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun masih banyak tenaga kerja yang masih belum memiliki kompetensi dalam menggunakan
teknologi, sehingga hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersaing secara global yang semakin mengutamakan keterampilan teknologi. Peran aktif sumber daya manusia dalam era digital yang berkembang pesat, sumber daya manusia harus menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam transformasi ini. Selain keterampilan teknis, sumber daya manusia dituntun juga untuk memiliki sikap yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mereka mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan lingkungan kerja yang semakin berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir adalah mengolaborasi teknologi dalam pendidikan. Implementasi teknologi dalam pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam fasilitas pendidikan saja, tetapi juga dalam pengembangan metode pengajaran. Tenaga pendidik harus dilibatkan dalam pelatihan pembaruan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi edukatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, kemudian saya akan melanjutkan presentasi. Pendidikan sebagai pilar. Pendidikan memiliki peran krusial sebagai pilar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, investasi berkelanjutan dalam sektor pendidikan akan membawa manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Pentingnya pendidikan berkualitas. Pertama, itu ada membangun SDM yang kompeten. Pendidikan yang baik berkontribusi pada pembentukan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri dan cenderung lebih inovatif dan kreatif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, itu adalah ada relevansi kurikulum. Untuk memastikan pendidikan berkualitas, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini termasuk penguatan soft skill dan hard skill yang diperlukan dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada akses pendidikan yang merata. Pendidikan di Indonesia seringkali tidak merata dengan konsentrasi fasilitas pendidikan yang lebih baik, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Yang keempat, ada peran pendidikan. Pendidik memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral siswa. Terus ada kompetensi dari Dwi Warman menjelaskan ada soft skill. Satu, kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal ini perlu dimiliki setiap SDM agar dapat lebih menghargai orang lain dalam lingkungan kerja. Kemampuan interpersonal ini contohnya kepemimpinan, kerjasama tim, manajemen waktu, dan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua ada kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan yang berubah-ubah perlu dimiliki agar setiap SDM dapat lebih mudah bekerja sama. Yang ketiga ada kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan tidak hanya dapat dimiliki seorang pemimpin, tetapi setiap SDM harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk memotivasi tim dan memimpin dengan efektif. Yang kedua ada hard skill. Pertama, teknis spesifik. Setiap SDM yang memiliki kesadaran diri untuk berkembang, mengikuti perkembangan era teknologi dalam mengoperasikan program digital, termasuk kemampuan teknis seperti programan, analisis data, akuntansi, atau menggunakan alat dan teknologi tertentu. Kedua, penggunaan alat teknologi. Seperti yang disinggung pada poin di atas, SDM harus memahami bagaimana cara mengoperasikan alat teknis tertentu, kemampuan untuk mengoperasikan mesin kasir, manajemen stok, analisis data. Nah. Nih. Selanjutnya adalah peran teknologi.
Jadi ada 5 peran teknologi yang kami ambil. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan online. Dengan adanya teknologi, kita menjadikan lebih banyak pendidikan semakin luas, online sudah semakin banyak, platform e-learning dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada peningkatan literasi digital. Makin banyak platform untuk membaca. Kita tidak lagi hanya tergantung pada buku, namun sudah ada bentuk soft file-nya. Kemudian yang ketiga work from home. Work from home berhasil meningkatkan keefektifan dari para pekerja sehingga kerja bisa lebih maksimal untuk sumber daya manusianya. Keempat, akses informasi. Dengan makin banyaknya akses informasi, kita bisa lebih paham, belajar lebih mudah sehingga hasil kerja dari sumber daya manusia bisa jadi lebih baik. Yang terakhir ada AI. Dengan adanya AI sangat banyak membantu kehidupan manusia mulai dari teknis sampai non teknis. Selanjutnya akan dipresentasikan studi kasus oleh teman saya, Irma. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Terdapat pengembangan sumber daya manusia di PT Raharja Eka Lancar melalui pelatihan untuk tim sales agar mengerti akan pengetahuan mengenai penjualan dan cara meningkatkan profit yang langsung diajarkan oleh supervisor. Beberapa tujuan yaitu adalah yang pertama produktivitas. Dengan adanya program pengembangan yang terstruktur, diharapkan para karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini juga tidak hanya menguntungkan oleh karyawan, namun juga akan berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga itu dapat mencapai target dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada pelayanan. Program pengembangan dirancang untuk memperkuat hubungan antara karyawan dan konsumen. Dengan meningkatkan keterampilan, komunikasi, dan pelayan, karyawan akan lebih mampu memahami kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah karir. Selain dari program pengembangan ini, peluang bagi karyawan untuk meningkatkan karir mereka itu semakin besar. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan tanggung jawab pada pekerjaan mereka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.